Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Surat bertulis tangan Megawati ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke MK. Dalam suratnya, Megawati menulis, rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, bagaikan dentuman guntur di siang hari, di saat-saat rakyat Republik Indonesia menunggu ketukan palu Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 yang tinggal jadwalnya beberapa hari lagi. Hari ini Selasa 16 April 2024, tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden, yang pernah menjadi presiden, yang punya pengalaman pahit berdemokrasi di era Orde Baru yang bukan main pedihnya, yang adalah seorang anak proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, Megawati Soekarno Putri, hari ini menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara sengketa Pilpres yang sekarang ini sedang berada di Mahkamah Konstitusi. Sahabat BN, ini tentu saja memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada perkara dugaan kecurangan Pilpres pada pemilu 2024 ini benar-benar diharapkan oleh rakyat Republik Indonesia untuk memberikan putusan yang benar-benar bisa membuat jera bagi pelaku kecurangan Pilpres, sehingga pada pilpres mendatang dan pada pemilu mendatang, kecurangan Pilpres tidak berani lagi dilakukan oleh siapapun juga. Dan siapapun yang ikut kontestasi politik ke depan ini, baik dalam pemilu legislatif, dalam Pilpres, dalam pilkada gubernur, bupati, wali kota, dalam pilkades sekalipun, pemilihan kepala desa, benar-benar berjalan dengan fair, dengan demokrasi, dengan benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini tentunya yang diharapkan oleh negara dan bangsa ini sekarang.
membuat pengajuan pendapat berupa sahabat pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini. Ini artinya benar-benar bahwa negara ini, bangsa ini, sekarang ini menginginkan fenomena demokrasi yang benar-benar berada di titik nadir pada Pilpres 2024 ini dapat hendaknya menjadi pembatas bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Perilaku yang sangat tidak terpuji ini untuk masa-masa yang akan datang. Kecurangan pilpres, kecurangan pemilu sungguh tidak berdampak baik kepada perjalanan bangsa ini. Sungguh berdampak buruk kepada perjalanan bangsa ini. Karena itu, siapapun yang melakukan kecurangan, siapapun yang tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan moral di dalam pesta demokrasi seperti pemilu atau Pilpres 2024 ini, sungguh bisa orang itu disebut pengkhianat bangsa dan negara. Sahabat BN, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia adalah cita-cita luhur untuk penegakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Bukan cita-cita untuk menjadikan seorang pemimpin yang dilahirkan oleh pesta demokrasi yang tidak demokratis, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh dengan politik dinasti yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara di negeri ini. Kalau ada yang bertanya, apakah tepat Megawati mengajukan ini? Coba kita lihat pendapat ini. Kita akan diskusikan bersama dengan dosen Fakultas Hukum Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat sore Pak. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah sehat selalu untuk Anda juga dan kita semua. Ini kan Bu Megawati sudah membuat surat 2 kali sebetulnya. Waktu itu juga dirilis di Harian Kompas dan yang sekarang adalah dinyatakan lewat pernyataan amicus curiae langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Dari penilaian Anda, hal apa sebetulnya yang mau ditunjukkan oleh Megawati ini? Pertama, kita harus pertanyakan dulu. Status Ibu Mega itu legitimate atau tidak? Ya, yang pasti secara hukum Megawati Soekarno Putri punya hak mengajukan amicus curiae. Pertanyaannya adalah apa legitimasinya? Ada 2 menurut saya. Pertama, dalam hal penegakan demokrasi, perjuangan mempertahankan demokrasi, Ibu Mega the champion di bidang ini di negeri kita. Berjuang sejak zaman Orde Lama, kemudian berjuang reformasi, dan sampai sekarang. Berarti ada legitimasi, ada jejak yang dimiliki. Yang kedua, yang dipersoalkan dengan amicus curiae ini adalah proses pemilihan presiden 2024. Lagi-lagi Megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini. Kenapa? Ingat sejarahnya. Pada tahun 2024, beliau itu masih presiden, incumbent. Pemilihan presiden dilakukan. Pertama kali pemilihan langsung. Ibu Mega punya jejak tidak pernah mengintervensi, tidak pernah cawe-cawe, dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden 2024.
Sehingga dia memiliki legitimasi moral berbicara tentang proses pemilu yang bersih. Nah, dengan rentetan kejadian masa lalu yang berkaitan dengan Ibu Mega, menurut saya Megawati Soekarno Putri memiliki legitimasi moral yang sangat kuat dan sebaiknya didengar oleh Hakim MK. Karena tidak ada personal interest-nya. Dia buktikan di masa lalu pada tahun 2024. Tidak Ya. ada, oke, ada legitimasi moral. Sorry saya potong di situ Pak. Ada legitimasi moral di situ, tapi apakah ini bisa mempengaruhi nanti keputusan MK nantinya? Nah, apakah bisa mempengaruhi atau tidak, kita serahkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena ingat, amicus curiae itu adalah sebuah sistem yang memiliki mekanisme di mana mengundang pihak ketiga, memberi opini, memberi data sebagai bukti dalam persidangan di mana pihak ketiga itu bukan pihak dalam perkara. Jadi secara hukum itu terbuka peluangnya. Secara hukum, siapapun. Nah, Megawati kuat karena ada legitimasi moralnya dengan jejak masa lalu yang begitu kuat di bidang ini. Kalau Hamid Awaludin mungkin belum tentu, ya kan? Hanya berpikirnya memberi saran atau apa, tapi kalau Ibu Mega ada buktinya bahwa dia tidak cawe-cawe dalam pemilu. Karena kan sebelumnya juga pernah ada yang buat amicus curiae juga datang dari kalangan-kalangan akademisi yang disampaikan ke MK waktu itu. Perbandingan jelas berbeda di situ. Ya, berbeda. Amicus curiae dari para akademikus itu adalah nurani berdasarkan akal sehat, pikiran dan pengetahuan yang dipunyainya. Amicus curiae yang diajukan oleh Ibu Mega selain pengalaman, selain pengetahuannya tentang konstitusi, juga pengalaman empiriknya bahwa dia pernah mengalami pemilu di mana berkaitan langsung dengan dirinya, tapi dia tidak cawe-cawe dan tidak mencederai demokrasi dengan cara intervensi. Dengan pendapat yang disampaikan oleh Profesor Hamid Awaludin ini, jelas bahwa Megawati sangat tepat menyampaikan hal ini. Dan tentu saja tinggal lagi sekarang kita berharap, rakyat berharap, tokoh-tokoh bangsa berharap, dan kita yakin para pendiri negara ini juga berharap agar putusan Mahkamah Konstitusi nanti benar-benar putusan yang tidak sedikit pun memberi peluang kepada bangsa ini ke depan untuk melakukan kecurangan di dalam pemilu, di dalam pilpres, di dalam pilkada, di dalam pilkades, di dalam segi apapun yang sifatnya pergantian kepemimpinan. Sahabat BN, sekali lagi, ini adalah ujian bagi Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang merupakan benteng dari pertahanan konstitusi. Sehingga kalau ada pula yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan mengadili kecurangan pilpres, hanya punya kewenangan mengadili perselisihan angka perolehan suara, sangat-sangat keliru pendapat itu. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga konstitusi. Benteng pertahanan bagi penegakan konstitusi. Karena itu, kecurangan pemilu, kecurangan pilpres, itu adalah merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Tidak ada satu ayat pun, satu pasal pun dari seluruh konstitusi yang ada di negeri ini, apalagi Undang-Undang Dasar 45 yang memperbolehkan pesta demokrasi ini diwarnai dengan kecurangan. Tidak ada. Karena itu, pelaku kecurangan berarti pelanggar konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengadili kecurangan pemilu. Sahabat BN, kalau kita perhatikan dari perjalanan persidangan
terhadap sengketa Pilpres 2024 ini yang disiarkan secara terbuka, tidak ada sedikit pun dalih yang bisa dikemukakan, yang bisa diterima untuk mengelak bagi pelaku kecurangan Pilpres 2024 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.